Halo guys, balik lagi bersama gue Dimsi Dips. Jadi hari ini kita bakal review motor bekas lagi. Ini Honda Beat injeksi yang pertama tahun 2012 sampai 2016 ya, sebelum ESP ya. Nah, mau tahu gimana videonya? Kita bakal bahas nanti plus minusnya apa dan segala macam, penyakitnya apa, kita bakal bahas ya. Oke, stay tune ya. Nah, seperti tadi gue bilang di depan, kita bakal review motor ini ya. Kalau dilihat sih sedikit banyak perubahannya dari yang karbu itu ketara ya. Ini masih shape Beat karbu, cuma dimodifikasi bagian itunya di situ ya. Bahkan peleknya pun sama ya. Jadi dari segi desain kita lihat ini, kalau gue bilang sih sudah lebih modern dari Beat karbu, dimana desainnya itu banyak lekuk-lekuk tajam ya, dan juga perubahan di beberapa bagian ya. Sebenarnya sih bodinya semuanya berbeda gitu ya. Kalau gue bilang yang ditinggalkan itu dari Beat karbu itu cuma pelek saya sama ini ya, sama shock breaker, kayaknya depan belakang masih sama dengan Beat karbu. Nah, dari segi desain itu kita bakal lihat dari depan dulu ya. Dari panel-panel meter di depan sama dengan Beat karbu ya, cuma dia kan sudah auto headlamp on, jadi di sini tidak ada panel untuk nyalain lampu, hanya ada untuk start sebelah kanan, dan sebelah kirinya ada lampu, klakson, sen, biasalah gitu lah. Nah itu karena Beat yang pertama itu tidak ada auto headlamp on, jadi ini lebih simpel ya. Lalu ke panel dashboard, sedikit mirip dengan Honda Beat karbu ya. Ini karena ini evolusinya ya, jadi seperti ini. Panel bensin meter tetap di tengah ya. Sen, seingat gue sih kalau Beat karbu itu di sebelah sini ya. Gue juga ada malfunction indicator lamp sama lampu jauh indikatornya ya. Nah lalu kalau gue bilang ini si kompartemen depannya sedikit lebih kecil daripada Beat karbu, karena yang di sini sih besar, tapi yang sebelah sini agak sempit ya, karena mengakomodasi rumah kunci ini ya. Lalu rumah kunci sama aja dengan Honda Beat yang karbu ya. Untuk sisi aki sendiri di bawah sini, jadi kalau Beat karbu kan di sini ya. Kalau di sini ini mulai seri ini dan vario dan segala macam kayaknya di sini ya. Ya, dan lalu lampu belakang ini mengalami perubahan juga cukup baik ya. Kalau gue bilang sih cakep ini mah daripada Beat karbu. Ini besar, terlihat lebih bagus, lebih modern ya. Lalu yang bisa dinotis sekarang adalah perbedaan paling besar dari Beat karbu dan ini adalah adanya footstep. Jadi kalau dulu Beat karbu itu tidak ada footstep di belakang, yang dia menyatu dari depan ke belakang begitu. Jadinya kalau gue bilang sih ramping, jadi lebih ramping kalau misalnya ada goncengan gitu ya, ada boncenger. Tapi kalau misalnya tidak tidak lagi dibuka begini ya, jadinya berisiko juga gitu ya. Oke, lalu fitur-fitur yang ada di motor ini ya. Yang pertama adalah sudah tentu mesinnya berbeda. Mesinnya yang ini adalah PGM-FI ya, injeksi yang pertama dari seri Beat. Tadi kan karbu switching ke Beat ya. Kapasitas bagasi sendiri lebih besar daripada Beat yang karbu. Kita bakal lihat ya. Nah ini jauh lebih besar daripada Beat karbu, dimana sudah
sudah besar nih ya, kalau gue bilang besar banget. Dan bit karbu kan cuma seencerit doang ya. Dan juga kapasitas tangkinya seingat gue sih lebih gede sekitar 3,7 liter, kayaknya sama deh. Ya, jadi ini kapasitas bagasi seingat gue 10 literan ya, dibandingkan dengan bit karbu yang nggak ada lah gue bilang ya. Lalu posisi deck, teman-teman lihat ini lebih landai daripada bit karbu dan lebih besar posisi untuk ininya, posisi untuk kakinya lebih lebar daripada bit karbu, dimana kalau bit karbu ini agak maju dikit ya. Nah itu. Lalu dari kaki-kaki depan velgnya sama dengan Honda Beat, cuma ininya apa namanya, travel dari si shock breaker ini lebih panjang sepertinya, jadi lebih empuk ya, ngehajar lubang juga lebih aman ya. Lalu kaki-kaki belakang cukup sama, shock breaker kayaknya sama dengan Honda Beat karbu ya. Ini shock breaker ini banyak dipakai Yamaha, anak-anak pemakai Matic Yamaha, karena lebih empuk dan lebih bantingan lebih enak deh. Tapi emang bener sih kalau bilang shock ini tuh enak untuk harian daripada shocknya Yamaha ya. Lalu apalagi ya, dari segi mesin performa ini spesifikasinya jadi 108 cc, sekitar 8 hampir 9 tenaga kuda dengan berat 90-an kilo ya, enteng sih. Ini bore kali stroke-nya 50x55, jadi dia memakai long stroke ya. Kalau sekarang kan Beat yang terbaru itu long stroke, lebih panjang lagi stroke-nya, bornya lebih kecil karena dia mementingkan efisiensi bahan bakar dan segala macam. Jadi tarikannya lebih enak. Kalau ini kalau gue bilang sih tarikannya oke banget di bawah, cuma kalau ya tipikal ekonomik bike itu tidak ada yang kencang-kencang, pasti semuanya inilah apa namanya, ekonomis, yang nggak akan kencang lah. Nah itu ya. Nah apaan aja sih bang kelebihan kekurangannya? Kelebihannya adalah ini motor irit cuma 110 cc, jauh lebih irit daripada Vino gue tuh, Vino istri gue ya, yang ini itu bisa 130, ini bisa 140 150 kalau bawanya economic riding ya. Oke. Terus kekurangannya adalah ini starternya masih berisik ya. Jadi kalau gue contohin, bahkan lebih berisik daripada Gen Yamaha ya. Ya, jadi gue sih agak terganggu dikit sama starternya ya. Jadi ya begitu sih. Dulu kalau nggak salah Beat yang karbu itu nggak sekencang ini ya. Padahal motornya kecil banget tuh. Itu motor kecil banget, motor starternya kecil, tapi kenapa berisik banget? Ya. Lalu kekurangannya adalah penyakit umumnya, penyakit umum Beat, Mio segala macam ini kadang-kadang tidak bisa dibuka ini ya, apa namanya, kalau dibilang gancet nggak bisa dibuka lah. Jadi harus jadi kalau misalnya teman-teman saking awetnya kampas rem belakang atau usernya tidak, jarang banget kan, dan nggak peduli kampas rem belakang, jadinya nyangkut nggak bisa dibuka, itu problem. Jadinya gimana solusinya? Mungkin digerinda sampai peleknya ganti baru dan segala macam. Gua nggak tahu deh, itu banyak sekali kejadian seperti itu karena tidak ada maintenance di kampas rem belakang ya. Jadi harusnya berkala itu 10.000 kilo atau 15.000 kilo itu harus dibuka dan dibersihkan ya, agar mencegah seperti itu yang tidak bisa udah nyangkut, pokoknya parah banget ya. Dan juga masalah nomor 2 adalah di sini kadang-kadang berisik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi di jalan dengar suara Matic
matic, suara motor matic yang gitu ya, itu berarti di sini kemungkinan oli gardannya kurang habis atau gigi gearnya itu ada yang merotol ya gitu. Nah mesinnya sendiri pendinginannya kalau gue bilang cuma pakai kipas, tapi ini cukup ya karena kompresi kecil juga cuma 9, jadi tidak terlalu panas sih gitu ya. Nah itu sih. Oh ya, penyakitnya itu seperti ini, jadi si kabel speedo itu sering banget putus. Dulu gue punya Beat Karbu sebelum motornya hilang di gondol maling, beberapa kali ganti ya. Ya itu sih ya. Oke, lalu penyakitnya lagi adalah bohlam depannya sering putus. Nah, karena gue nggak tahu juga lah, yaitu mungkin kiproknya masalah dan segala macam dulu. Dan ini kalau teman-teman beli second, perhatikan juga piringannya ya. Ini kalau gue bilang sih karena jarang maintenance juga, jadi colong tuh, kesian kalau gue bilang sih. Jadinya nanti kalau tipis kan, aduh ngeri banget nih ya. Itu sih kalau gue bilang perintilannya kayak komstir di sini dan segala macam. Itu awet banget coy. Awet kalau si Honda mah. Jadi jarang sekali saya menemukan matic Honda itu komstirnya kena. Ada sih, cuma kurang banyak lah yang kasusnya gitu ya. Oke, itu aja sih dari gue. Harganya cukup tinggi, masih cukup tinggi sekarang, sekitar 7 juta untuk tahun 2012. Gila loh, masih ini ya. Tapi kalau suratnya semuanya lengkap ya. Nah, ini semuanya suratnya lengkap, masih di angka 6 juta kan ya. Oke, itu aja sih dari gue. Kalau misalnya mau ada ditanyain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, nanti bakal sebisa mungkin gue balas ya. Oke, itu aja sih dari gue. Din sign out. Thank you.